Shalom rekan-rekan pelayanan semua, apa kabar? Saya berdoa biar semua dalam keadaan baik. Dan hari ini kita bisa bertemu secara virtual, di mana hari ini kebetulan saya diminta untuk membagikan atau memberikan sharing mengenai topik yang sedang kita bahas hari ini, yaitu bertumbuh dalam pemeliharaan Tuhan melalui 5 jawatan atau karunia roh. Di mana secara khusus hari ini saya diminta untuk membagikan satu dari 5 jawatan itu, yaitu soal penginjilan. Nah, kita akan mulai hari ini Bapak Ibu. Kita mulai dengan gini, apa itu penginjilan sebenarnya? Apa sih definisi penginjilan? Nah, sebenarnya tidak usah dibuat susah-susah. Definisi penginjilan buat saya adalah sebuah aksi atau tindakan nyata dari hidup kita, dari diri kita, ketika kita memberitakan kabar baik kepada orang lain. Apa itu kabar baiknya? Segala sesuatu tentang yang Yesus lakukan dalam hidup kita. Semua kebaikan Dia, semua berkat Dia, semua didikan Dia, semua kasih karunia Dia yang diberikan kepada kita, lalu kemudian kita sudah menerimanya dan kita merasakannya. Nah, itulah yang kita beritakan kepada orang lain, sampai dengan orang lain itu juga bisa mengerti, menerima, dan bahkan dia merasakannya sendiri, sehingga lalu kemudian dia bisa menjadi murid Yesus sama dengan kita bersama-sama, yang rela tanpa paksaan, dengan hati yang tulus. Nah, itulah penginjilan. Jadi kita memberitakan kabar baik sama semua orang. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa penginjilan ini penting? Kenapa jawatan ini penting? Kenapa kita mesti mengaplikasikan dalam kehidupan kita? Nah, saya mencatat ada 3 hal yang saya selama ini percayai kenapa penginjilan itu penting. Nah, yang pertama, Bapak Ibu, kenapa penginjilan penting? Karena memang itulah alasan kenapa Tuhan menciptakan kita sebagai manusia. Itulah alasan kenapa Tuhan mau menebus dosa kita, menebus hidup kita, karena Dia mau kita justru jadi penginjil. Nanti saudara baca di rumah dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9, ya Bapak Ibu bisa baca di situ bahwa ada kata-kata di mana bahwa kita dipanggil, Tuhan tuh memanggil kita keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terangnya, dengan maksud supaya menyebarkan berita tentang perbuatan-perbuatannya yang luar biasa. Jadi Tuhan capek-capek bayar harga yang mahal buat kita semua, keluar dari kegelapan, bukan cuma untuk jadi pemimpin, bukan untuk jadi direktur, bukan untuk jadi kaya, bukan untuk jadi orang terkenal, tapi itu semua nggak salah ya, saya ulangi Bapak Ibu, itu semua nggak salah, tapi misi Tuhan sederhana, Dia mau kita menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa kemanapun kita pergi. Untuk itulah kita ditebus, untuk itulah kita dilahirkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa penginjilan penting? Karena itu yang Tuhan ajarkan. Sebagai murid Tuhan Yesus, kita sama-sama tahu bahwa kita mesti belajar taat sama Tuhan. Tuhan mengajarkan itu. Nah, nanti Matius 18 ayat 19 sampai 20, Bapak Ibu baca, tapi saya mau garis bawahi ada kata-kata gini di ayat 20. Saya baca aja semua ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Garis bawahi kata-kata ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Kata ajar itu kan artinya mengajar ya. Kalau mengajar itu bukan cuma sekedar ngomong Bapak Ibu. Perlu effort, perlu tenaga, mesti telaten, mesti sabar. Kalau lagi ngajarin orang, kayak orang tua lagi ngajarin anaknya. Jadi mesti jadi teladan, kalau bahasa Inggrisnya bilang walk the talk, dan khususnya berulang-ulang. Nah, inilah yang kita sebut dengan penginjilan, atau biasa kita sebut dengan pemuritan, juga bisa. Artinya adalah, memang Tuhan mengajarkan gitu, sehingga kita mesti praktek dengan telaten berulang-ulang. Sabar, gak bisa penginjilan itu cuma 1 kali proses, kemudian selesai. Nah, itu yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita. Nah, lalu yang terakhir, kenapa penginjilan penting buat saya adalah, karena Tuhan sudah kasih lihat, dan Tuhan tahu betul, bahwa cara penginjilan adalah cara yang paling efektif, dan paling cepat untuk bisa memberitakan kabar baik. Ada sebuah cerita di Markus 5 ayat 1-20. Nanti Bapak Ibu semua baca Markus 5 ayat 1-20. Di cerita ini ada sebuah kejadian menarik. Yesus tuh lagi ngusir roh jahat dari orang Gerasa. Dan setelah sembuh, ceritanya orang itu bilang dia pengen ikut Yesus. Tapi Yesus melarang. Dia malah bilang jangan ikut aku. Dia nggak berkenan, dia malah kasih tugas sama orang itu untuk apa? Untuk pulang ke rumahnya dan menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang di kampungnya. Tuhan suruh dia pulang ke kampungnya dan suruh ceritain kebaikan apa yang dia sudah alami. Jadi lalu kemudian dia pulang dan dia bukan hanya bersaksi
sama orang-orang di kampung halamannya, tapi juga di kota-kota lain. Alkitab mencatat ada ke Dekapolis, daerah otonomi, dan semua yang mendengarnya itu jadi heran dan kaget akan cerita dia. Sehingga waktu di mana kebenaran diberitakan, disitulah terjadi perubahan yang membawa kebaikan. Jadi cara Tuhan itu bukan berarti kemana Tuhan pergi, kita harus ngintilin dan kita harus ikut. Bukan. Tapi cara Tuhan adalah kemanapun kita pergi, kemanapun kita ditempatkan, di situ kita tetap ingat Tuhan dan kita memberitakan kebaikan Tuhan. Karena Tuhan tahu cara ini cara paling efektif. Karena kalau satu orang doang memberitakan begitu banyak hal, dia akan letih, dia akan capek, atau tidak efektif. Tapi kalau bermultiply, satu ngomong sama yang satu nginjilin yang satu, lalu satu nginjilin terus, dan bermultiplikasi. Saudara bayangin, dalam bahasa pekerjaan saya di marketing ada istilah namanya word of mouth, yaitu mulut ke mulut. Artinya adalah, itu kan jauh lebih cepat. Secara efektif akan jauh lebih cepat daripada cuma satu orang. Bayangin kalau saya jualan satu barang, lalu kemudian saya doang memasarkan ke seluruh Indonesia, bahkan ke seluruh dunia. Alangkah capeknya saya dan sangat tidak efektif. Tapi kalau saya ceritain ke 5 orang, saya kasih tahu apa kebaikannya. Lalu 5 orang itu ternyata misalnya menerima dan merasakan, dia memultiplikan lagi cerita sama orang. Begitu akan menyebar dengan cepat. Itulah sebabnya Tuhan tahu cara ini adalah cara yang paling efektif. Nah, itulah kenapa penginjilan itu penting. Nah, sekarang gimana cara kita mempraktekin karunia ini? Karunia penginjilan. Nah, saya tuh mau share apa yang menjadi nilai saya selama ini mengenai penginjilan. Walau saya sampai hari ini sudah berapa kali belajar mempraktekkan dan masih terus mempraktekkan. Belum sempurna, tapi masih terus mempraktekkan ini. Tapi kalau hari ini Bapak Ibu pada saat kita belajar ini, terus kemudian di pikiran Bapak Ibu udah langsung rumit, complicated gitu ya, bahwa penginjilan tuh mesti begini, mesti begini. Saya mau ajak kalian, kalau boleh hari ini, coba tenang dulu, reset pikiran kalian dari nol, terus kemudian kosongkan, karena saya mau kasih tahu sebuah kata yang sederhana, yang menurut saya paling simpel kalau saudara, kita semua mau belajar soal penginjilan, yaitu adalah bersaksi. Saya ulang kata-katanya, bersaksi. Jadi, semua orang pasti tahu dong, apa itu bersaksi kan? Menceritakan semua kebaikan yang sudah kita terima sama orang-orang lain. Kita cerita terus sampai orang lain bertanya, kok bisa sih? Kok bisa merasakan dan lain sebagainya. Ternyata itulah cara yang paling efektif. Jadi, saudara bisa menceritakan apa yang saudara alami sehingga terus kemudian orang terberkati. Kemudian mungkin ada yang ngomong sama saya, saya nggak jago ngomong, Pak. Saya orangnya misalnya introvert, nggak jago ngomong. Siapa bilang bersaksi itu harus selalu dengan kata-kata? Banyak hal yang bisa kita kerjakan. Bersaksi itu, ya, kata-kata adalah salah satunya. Tapi bersaksi itu bisa jadi apa? Perbuatan. Saudara jadi contoh, jadi panutan. Hari-hari di mana saudara sukacita jadi contoh, hari-hari di mana saudara duka cita juga tetap positif. Terus dimanapun Tuhan tempatkan, penuh integritas, jujur, dan excellent. Sama siapapun praktekin kasih, pancarkan kasih jadi berkat. Bukan cuma soal kata-kata. Sehingga pada akhirnya kesaksian saudara akan memuliakan Bapa di surga. Karena gara-gara saudara bersaksi, nanti ada satu jiwa atau banyak yang bisa ikutan menyerahkan hidupnya sama Tuhan. Nah, inilah karunia penginjilan saya percayai. Tidak rumit, tidak susah, cuma tinggal perkaranya kita mau jalankan apa enggak. Saya berdoa biar apa yang saya sampaikan bisa memberkati, bisa menjadi bahan untuk kita perenungan dan kita bisa mempraktekannya sama-sama. Tuhan Yesus memberkati.